Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Shalom. Wah, adik-adik pada semangat nih di rumah. Sebelum itu, Kak Grace hari ini mau memperkenalkan kakak-kakak baru ya. Yang pertama ada Kak Kesya. Hai, shalom. Dan yang kedua yang belum pernah adik-adik lihat, yaitu ada Kak Yemima. Halo semua. Nah, masih ingat kan sebelum memulai ibadah ada tata tertibnya loh. Apa itu tuh Kak Grace? Nih Kak Grace, ingatkan lagi buat adik-adik di rumah dan buat Kak Yemima dan Kak Kesya. Adik-adik di rumah itu yang pertama harus sudah mandi dan berpakaian rapi loh. Oh, harus rapi ya? Iya. Iya, kayak kakak-kakak di depan nih udah harum semua. Nah, yang kedua adik-adik di rumah itu gak boleh makan ataupun bermain waktu ibadah. Ayo yang lagi makan, makanannya ditaruh dulu yuk. Mainannya juga. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah adik-adik harus sudah menyiapkan Alkitabnya. Oke ya Kak Grace. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan Yesus di pagi hari ini buat kita semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tunggu dulu ya adik-adik. Sebelum itu kakak Grace mau tanya lagi sama Kak Kesya. Kak Iya, Kesya, Kak Grace. Kak Kesya tuh kira-kira percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu ada di sini? Percaya dong, ada di rumah pasti percaya juga kan? Harus dong. Nah, setelah itu Kak Yemima percaya juga nggak kalau Tuhan Yesus ada di sini? Percayalah, masa kalah sama adik-adik yang ada di rumah? Betul tuh. Nah, karena kita semua percaya sama Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihatnya, sekarang kita bangkit berdiri semua, kita mau memuliakan nama Tuhan. Oke, harus semangat. Musik Kak Andre. Adik-adik di rumah harus semangat ya, ikutin kan kakak di depan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tangannya ya. Besar, besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede. Gede lagi ya. Nah, masih bersemangat kan? Semangat. Sekarang kita mau ajak teman-teman kita buat sekolah minggu bersama-sama ya. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa
sekolah minggu. 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4, anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. 5 ya, 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay! Waduh, capek nggak nih kakak-kakaknya? Capek dong kak. Waduh, kok capek sih? Nih adik-adik di rumah padahal masih semangat loh. Semangat gak? Ya tuh. Tapi sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu adik-adik siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat
dengar-dengaran. Sekali lagi katakan yang taat dengar-dengaran. Adik-adik semua tutup mata, lipat tangan. Yang taat dengar-dengaran. Adik-adik semua tutup mata, lipat tangan, ikuti Kakak Lisa berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami bersyukur untuk waktu, kami bersyukur untuk kesempatan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan, kami tidak hanya memuji nama-Mu, tapi kami rindu hati kami boleh Kau isi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, bersama dengan semua adik-adik yang di rumah, sehingga kami semua boleh memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya lebih lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua katakan, amin. Ya, Kakak Lisa tadi lihat adik-adik semua bersemangat, adik-adik bersuka cita memuji Tuhan. Ya, itu satu kesukaan. Tuhan Yesus pasti senang melihat adik-adik semua bersuka cita menyanyi, memuji Dia. Ya, untuk pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kakak Lisa mau tanya. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah kita sudah mendengar akan peristiwa Paskah, yaitu bangkitnya Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Tapi sesudah Tuhan Yesus bangkit kan waktu itu tidak ditemukan oleh wanita-wanita itu ya. Di kuburnya kok sudah tidak ada, kuburnya kok kosong, batunya terguling gitu ya. Terus Tuhannya kemana? Nah, ternyata Tuhan Yesus kan hidup ya. Tuhan Yesus itu tidak pergi kemana-mana, maksudnya tetap ada di dunia. Nah, adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan selama Yesus waktu itu belum naik ke surga? Ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Adik-adik kepingin tahu? Ingin tahu apa yang terjadi pada saat itu? Nah, kalau adik-adik ingin tahu, kita mau tetap mendengarkan dan menyaksikan apa yang kakak-kakak mau sampaikan ya. Oke, nanti Kakak Lis akan jelaskan lebih lanjut lagi. Tetap duduk manis, siap-siap, kita mau menyaksikan yang berikut ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Saat murid-murid Yesus itu bercerita tentang kehadiran Yesus, Thomas tidak percaya. Aku gak percaya. Masa Yesus yang sudah mati disalib kok katanya datang menemui teman-temanku? Impossible. Gak mungkin. Aku baru percaya kalau aku melihat sendiri bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan juga mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Mana mungkin ada orang mati bisa hidup lagi? Ada-ada saja. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Tiba-tiba, damai sejahtera bagi kamu. Hah? Yesus? Apakah itu engkau Yesus? Ya, ini aku Thomas. Mari, taruhlah jarimu di tanganku dan cucukkan tanganmu ke dalam lambungku, dan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku,
karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik tadi sudah melihat apa yang diperagakan oleh kakak-kakak? Ya, tentang apa? Siapa tadi yang tidak percaya? Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya saat itu? Betul, namanya Thomas. Ya, dia tidak percaya, orang yang tidak mudah percaya. Sebelum dia apa? Mau mencucukkan jarinya di bekas pakunya Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus disalib di paku. Gak percaya aku kalau belum melihat ini, belum membuktikan sendiri. Dan juga mau memasukkan tangannya ke lambungnya Tuhan Yesus yang ditusuk gitu ya waktu itu oleh prajurit-prajurit. Thomas ini tidak percaya. Tapi sesudah Thomas melihat sendiri dan membuktikan sendiri, dia baru percaya. Tadi apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik kalau ingin tahu lebih lanjut, itu firman-nya ada di mana ya, Kak? Adik-adik bisa buka dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Di situ ada kisahnya dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Oke, bisa dibaca dengan lengkap mulai dari Yesus bangkit dan selanjutnya. Ya. Untuk pagi hari ini, Kakak Lisa juga punya ayat emas buat adik-adik. Silakan dibuka bersama-sama. Tetap di pasal yang itu ya. Yohanes 20 ayat 29b. Gitu ya. Kita mulai dari kata berbahagialah. Apa yang diucapkan oleh Yesus tadi? Ya, kita bersama-sama baca Yohanes 20 ayat 29b. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang meskipun tidak melihat Yesus secara wujud beneran, tapi kita percaya. Kakak Lisa mau tanya, adik-adik percaya enggak? Kalau saat kita berdoa, saat kita beribadah, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, mendengar doa-doa kita. Percaya? Harus percaya. Seperti tadi dikatakan Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang-orang yang kita percaya walaupun tidak melihat. Meskipun di sini saat ini, mana Tuhan Yesus? Kok enggak ada? Memang tidak kelihatan secara mata jasmani kita gitu ya. Tapi Kakak Lisa sangat yakin saat ini, saat Kakak Lisa berdiri di sini, saat bersama dengan kakak-kakak yang lain sedang memuji, sedang lakukan ini buat adik-adik semua, Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus melihat. Maka dari itu kami semua kakak-kakak yang di sini bersemangat meskipun tidak berjumpa dengan adik-adik secara langsung, tapi kakak-kakak yakin Tuhan itu tahu apa yang kakak-kakak lakukan itu dan Tuhan Yesus pasti juga menghargai itu sehingga saat adik-adik juga beribadah, Tuhan Yesus juga hadir bersama dengan adik-adik di rumah. Coba sekarang lihat di kiri kanan, ada Tuhan Yesus? Memang tidak kelihatan, tapi adik-adik percaya Tuhan Yesus mendengar, melihat apa yang adik-adik lakukan. Kalau adik-adik beribadah sambil malas-malasan, Tuhan Yesus melihat. Karena Tuhan ada, Tuhan hadir bersama dengan adik-adik semua. Untuk itu kita belajar untuk menghormati kehadiran Tuhan. Kita menghormati, kita tidak bermain-main. Selama ibadah kita tidak main-main. Sebagaimana kakak-kakak semua yang di sini tadi, kakak-kakak semua ini tidak main-main dalam mempersiapkan semua ini. Ya, karena kami semua kakak-kakak yang di sini tahu bahwa Tuhan itu juga ada di tempat ini dan pasti melihat setiap apapun yang kakak-kakak lakukan, ya. Seperti itu. Oke, kita mau belajar dari firman Tuhan ini untuk kita benar-benar percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, ya. Kita percaya Dia Allah buat kita. Saat kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan,
Tuhan mendengar dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menolong adik-adik juga. Saat adik-adik sedih, susah, ada Tuhan Yesus yang mengerti adik-adik. Saat adik-adik membutuhkan sesuatu sementara orang tua tidak bisa mewujudkan itu, adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang melihat dan selalu ada bersama dengan adik-adik. Oke, nah kita percaya Tuhan ada. Tuhan ada di tempat ini saat ini. Tuhan juga ada di rumah adik-adik. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tadi Tuhan Yesus walaupun pintu-pintu rumah semua tertutup, tetapi Tuhan Yesus bisa hadir ya. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha hadir. Dia hadir di tempat ini bersama dengan kakak-kakak semua. Tuhan Yesus juga hadir bersama dengan adik-adik di rumah masing-masing. Tuhan kita hebat bukan? Oke, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan kita mau naikkan syukur kita. Kita mau satu di dalam doa. Kita mengucap syukur kalau kita punya Tuhan yang hidup. Kita mengucap syukur kalau Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kita butuh Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita mau belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Tapi iman kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Oke, kita satu dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Seperti yang Kakak Lisa katakan tadi, apa? Tuhan itu tahu apa yang adik-adik lakukan. Sebagaimana Tuhan tahu apa yang kakak-kakak lakukan di tempat ini. Kita mau satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami lihat. Kami percaya Bapa, apa yang disampaikan oleh kakak-kakak semua itu boleh dipahami lebih lagi. Sehingga adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing mengerti bahwa kami semua ini harus bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang hidup, yang maha kuasa, yang maha hadir. Engkau ada bersama dengan kami, kakak-kakak yang ada di tempat ini. Engkau juga ada bersama dengan adik-adik yang di rumah. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Engkau melihat dan Engkau menilai itu. Saat kami kakak-kakak yang ada di tempat ini mempersiapkan semuanya, ini ibadah ini boleh jadi itu karena Engkau. Dan kami kembalikan semuanya hanya kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya demikian juga dengan adik-adik yang di rumah. Apa yang mereka upayakan, mereka rindu beribadah ya Tuhan. Mereka memberikan waktu, mereka menghormati Engkau dengan sikap yang santun, dengan yang baik. Itu Engkau menghargai dan mencatatnya. Engkau melihat karena Engkau juga hadir di rumah adik-adik semua. Apa yang mereka upayakan, mereka menggunakan HP, mereka menggunakan televisi dan semuanya. Engkau menilai itu ya Tuhan dan Engkau menghargai, memberkati mereka semua yang rindu mendengar kebenaran firman-Mu, yang rindu memuji-Mu. Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Engkau, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk terus percaya walaupun kami tidak melihat, tapi iman kami percaya kepadamu. Terpuji namamu Tuhan, berkati semua adik-adik yang di rumah, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berkati apapun yang mereka perlukan, beri sehat untuk mereka semua. Terpuji namamu, berkati kakak-kakak yang sudah melayani kami semua yang ada di tempat ini. Kami percaya upah yang Kau berikan buat kami, itu Kau sediakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Oke, kita mau akhiri ibadah, tapi sebelum itu supaya kita terus bersemangat di dalam Tuhan, kita mau nyanyi lagi ya. Kakak Lisa panggil, oh sudah ada di sini. Sampai kaget Kakak Lisa ya, ternyata mereka sudah siap. Adik-adik lihat, ini ada Kakak Andre, ada Kakak Kesia, Kakak Grace, Kakak Yemima, ada kakak-kakak multimedia yang lain. Mereka semua bersuka cita melayani karena Tuhan ada di tempat ini, amin. Amin. Oke, Kakak Lisa pamit dulu ya. Shalom. Wah, gimana firman kali ini? Pasti seru dong. Kalau gitu sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita naikkan satu pujian lagi. Semangat ya. Semangat. Adik-adik harus tetap semangat ya. Kakak-kakak juga semangat.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.